Kebumen merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang merupakan daerah pantai dan pegunungan. Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam yang cukup tinggi dengan adanya pantai dan pegunungan. Selain potensi alam, Kabupaten Kebumen juga memiliki berbagai macam pengusaha yang bergerak di berbagai bidang, seperti pengusaha gerabah yang ada di Desa Gebang Sari, Kecamatan Kelirong. Lalu pengusaha sagon yang ada di Desa Redi Sari, Kecamatan Rohokli. Dan pengusaha jamur tiram putih yang terletak di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso. Desa Balingasal merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padureso. Letaknya di sebelah paling selatan Kecamatan Padureso dan berbatasan dengan Desa Kabuaran, Kecamatan Perembu. Desa Balingasal memiliki berbagai potensi, salah satunya yaitu Pasar Kenayan. Pasar Kenayan merupakan salah satu pusat pasar yang ada di Kecamatan Padureso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatini, Kepala Desa Balingasal, Kecamatan Padureso. Untuk Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, alhamdulillah mulai tahun 2016 mendirikan BUMDes. Di dalamnya yaitu ada salah satunya kegiatan yang sangat unggul, yaitu pembuatan jamur. Dan itu didanai dari dana APBDes dan dana Desa Berdikari. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, yaitu yang dana selalu dikelucurkan ke Desa Balingasal untuk pembuatan jamur, sangat membantu untuk ekonomi yang ada di Desa Balingasal. Selamat datang ke Desa Balingasal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Balingasal, yes! Mujiono merupakan salah satu pengusaha jamur tiram putih yang ada di Desa Balingasal. Tepatnya di Desa Balingasal RT 3 RW 2 sebelah utara arah Jalan Waduk Pejengkolan. Usaha ini telah ia rintis sejak tahun 2014, sekitar 4 tahun yang lalu. Usaha Mujiono berawal dari ajakan temannya, yaitu pengusaha tempe. Awalnya Mujiono ragu dengan ajakan temannya tersebut. Tetapi setelah mencoba menggeluti usaha tersebut, Mujiono yakin usaha tersebut akan berjalan lancar. Dan usaha Mujiono semakin berkembang setelah mendapat bantuan dana dari APBDes dan dana Desa Berdikari. Dan usaha tersebut menjadi usaha unggulan di Desa Balingasal. Nama saya Mujiono dari Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Saya di sini selaku perintis usaha jamur tiram putih. Awal usaha dari saya memulai usaha jamur ini yaitu waktu itu teman saya, dia seorang pengusaha tempe, awalnya juga membuat jamur tiram, tapi karena dia sudah memiliki usaha pembuatan tempe, akhirnya dia memberi penawaran kepada saya untuk membuat jamur tiram. Waktu itu hanya sebagai sampingan karena waktu itu saya juga ikut kerja di tempat teman saya yang membuat tempe itu. Waktu itu saya melakukannya hanya setengah-setengah karena memang waktu itu saya hanya
eh, saya baru dengar kalau ada pembuatan jamur tiram, dan di telinga saya waktu itu masih terasa aneh. Tapi akhirnya karena saya memang berpikir ke depan, maksudnya saya ingin mempunyai usaha yang mandiri, akhirnya saya memulai usaha itu dengan sedikit demi sedikit. Usaha itu berjalan sudah sekitar 4 tahun sampai sekarang, berarti sekitar 2014 ya. Waktu itu saya hanya memulai dengan sekitar 300 log, atau nama lain dari pot jamur tiram tersebut. Dimulai hanya sekitar 300 log, dan waktu itu saya membuatnya hanya menggunakan benar-benar secara manual, hanya menggunakan botol, dan tidak seperti sekarang yang sudah mempunyai alat yang semi otomatis, sudah mempunyai perlengkapan yang lebih komplit daripada dahulu. Tapi karena memang saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mandiri, maka saya terus berusaha untuk mengembangkan usaha tersebut sampai sekarang. Tapi seiring waktu berjalan, kemudian kami mempunyai banyak kendala, terutama masalah pemasaran, dan kadang-kadang kami juga mengalami masalah seputar pembuatan yang gagal, bahkan kadang gagal sampai ribuan. Tapi karena kami memang berusaha keras, berjuang ingin mewujudkan impian, akhirnya sampai sekarang kami tetap bertahan. Dan 1 tahun yang lalu kami diberi bantuan oleh desa, oleh BUMDes desa dari program Desa Berdikari. Kami mendapat suntikan dana waktu itu besaran sekitar 2,5, dan juga bantuan alat serta tempat. Tapi ke belakang terus berjalan, akhirnya kendala yang kami hadapi juga sama, masalah pemasaran yang paling besar. Selain itu tadi masalah kegagalan yang sampai sekarang saya juga masih bingung penyebab kegagalan tersebut itu sebenarnya dari apa. Tapi masalah yang paling besar yaitu masalah pemasaran. Dan keinginan yang ingin saya sampaikan dari kerjasama ini antara saya dengan Desa Berdikari itu, saya ingin mungkin masih sebatas impian, tapi saya ingin suatu saat bukan hanya saya sendiri yang mengerjakan, tapi saya bisa menyerap tenaga kerja mungkin dari lingkungan sekitar, atau mungkin dari keluarga kami lah, daripada kita sibuk merantau mencari kerja ke sana-sana, kan mending lebih baik kita di sini bekerja, berusaha untuk memajukan desa ini gitu. Untuk proses pembuatan dari awal itu banyak orang mengira kalau pembuatan jamur tiram itu suatu proses yang sangat rumit, tapi kalau sudah dijalankan menurut saya itu sesuatu yang memang wajar, karena memang suatu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Maksudnya proses rumit dengan hasil yang memuaskan itu sudah suatu yang wajar. Awal pembuatan itu yang pertama yang kita butuhkan itu serbuk kayu yang baik, sebenarnya serbuk sengon, tapi karena sekarang sangat sulit mencari serbuk sengon, akhirnya yang kami menggunakan semua jenis serbuk kayu campuran, mulai dari mahoni, akasia, terus jati juga bisa, asal jangan menggunakan kayu pinus atau kayu yang bergetah seperti karet. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan dedak katul, itu yang kedua. Terus yang ketiga yang kita butuhkan yaitu kapur mil, kapur bangunan. Berarti kami di sini hanya menggunakan 3 bahan. Yang pertama serbuk kayu, terus yang kedua itu kapur bangunan, yang ketiga itu katul. Memang di tempat tertentu itu ada yang menggunakan tepung jagung, bahkan pupuk urea, tapi kami mengambil bahan yang paling sederhana, istilahnya itu yang lebih efisien gitu.
kami membuatnya dengan 3 macam tersebut dengan komposisi untuk 100 kilo serbuk gergaji dicampur dengan 10 kilo dedak, 100 kilo serbuk, 10 kilo 10 kilo katul, terus 1 kilo kapur. Itu yang kami pakai dengan perbandingan 100 banding 10 banding 1. Kami ulangi, yang 100 kilo itu serbuknya, yang 10 kilo itu katul, terus yang 1 kilo itu dari kapur minyak. Kita campur dengan menggunakan air secukupnya, terus kita kemas. Setelah itu kita kemas, kita masak kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Itu dengan api yang stabil, tidak boleh kadang besar kadang mati, itu tidak boleh. Dengan ukuran api stabil kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Setelah itu kita dinginkan, kita taburi bibit. Tidak boleh mendinginkan lebih dari 2 kali 24 jam atau tidak lebih dari 2 hari. Jadi ketika dingin langsung dikasih bibit, ditabur bibit, kemudian kita inkubasi. Istilah dalam perjamuran itu inkubasi, atau membiarkan bibit itu tumbuh di dalam media jamur. Dan untuk menumbuhkan itu sampai penuh kurang lebih membutuhkan waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan itu dengan suhu normal 36-37 dengan ruangan yang tertutup tapi cukup diberi ventilasi. Itu. Setelah itu kita pindah ke kumbung. Kumbung itu kandang jamur. Kita pindah, ditumpuk dengan menggunakan rak khusus. Kami menggunakan bambu di sini. Ada yang menggunakan rafia, tergantung. Juga ada yang menggunakan baja ringan untuk kekinian. Tapi kami masih menggunakan bambu. Itu. Kita tumpuk, kita tunggu mungkin kurang lebih 2 minggu dari awal penumpukan. Di situ mulai tumbuh yang namanya miselium atau bakal jamur. Pinhead atau bakal jamur. Pinhead itu bisa muncul kurang lebih 2 minggu setelah penumpukan di kumbung. Itu dengan kondisi suhu antara 22 sampai 27. Itu harus dikondisikan dengan suhu tersebut. Kalau tidak, bisa jadi itu lebih lama dari 2 minggu atau bahkan sama sekali tidak tumbuh. Karena biasanya kalau musim kemarau terlalu panas, telat tumbuh, atau mungkin kanda yang terlalu lembab. Yang terlalu lembab itu juga mempengaruhi keterlambatan tumbuhnya jamur. Itu. Selain pemeliharaan tersebut, kami juga menggunakan penyiraman yang full. Untuk musim kemarau kami menyiram full bisa 2-3 kali dalam 1 hari. Itu semua, bisa kandangnya, bisa loknya, tanah, semua harus basah. Itu untuk mendukung suasana yang dingin, suhu 22-27 derajat. Tapi kembali kami juga mengalami kendala. Kalau untuk musim kemarau seperti ini, biarpun disiram dengan intensitas yang sangat banyak, itu karena kami menggunakan kumbung dari bahan plastik, kami juga mengalami masalah yaitu kondisi yang lembab. Padahal untuk jamur kita membutuhkan sesuatu yang kondisi yang istilah Jawa niku sing isis ngoten. Kita membutuhkan suhu yang ideal. Tapi untuk memenuhi hal tersebut dengan kondisi kumbung yang terbuat dari plastik, kami sangat sulit untuk memenuhi. Seharusnya itu yang ideal itu menggunakan gendeng dan menggunakan dinding dari bambu gedek. Tapi untuk saat ini kami belum siap, belum bisa untuk memenuhi persyaratan tersebut karena memang sangat mahal untuk kami. Terus untuk masalah pemanenan,
tenggat waktu panen itu biasanya yang umum itu dari awal panen sampai terakhir habis itu sekitar 4 bulan. Itu waktu yang ideal untuk cuaca yang ideal juga. Tapi kadang kan karena kami menggunakan serbuk yang masih baru, kadang itu pertumbuhan terkendala karena memang belum lapuk. Terus juga apa ya, kami menemui kendala lagi kalau untuk serbuk menggunakan kayu keras itu memang syarat tumbuhnya itu lebih sulit, tidak seperti menggunakan sengon yang seperti pada umumnya. Karena itu untuk penjadwalan panen secara rutin, kalau menggunakan serbuk yang masih baru, sudah gitu menggunakan kayu yang keras, itu kadang kami mengalami masalah dari awal penumbukan, awal tumbuh pinhead, itu panen kadang hanya beberapa pot sampai berjalan 1 bulan. Tapi untuk idealnya itu umurnya 4 bulan, dari awal panen sampai habis itu 4 bulan. Itu. Terus kami mengemasnya itu malam menjelang pagi. Kalau pas lagi puncak panen itu kadang kami setengah dua itu sudah bangun, sudah mempersiapkan segalanya untuk mengemas jamur. Karena kami menjualnya tidak dengan cara curah, tapi kami mengemasnya sekitar ukuran 1,5 on. Karena untuk penjualan curah di sini itu kurang berjalan. Yang kami amati sendiri, karena memang kami tidak menjual secara tidak kiloan, tapi kami mengira-ira paling sedikit panen itu kadang panenan 2 hari kami jual 1 kali. Berarti panenan 2 hari itu mungkin sekitar, nggak banyak, mungkin sekitar 5 kilo. Itu untuk panen paling sedikit. Untuk panen paling banyak itu pernah sekitar mungkin hampir 30 kilo, tapi itu hanya beberapa kali, mungkin 2 kali itu pernah. Dan itu kami sudah susah menjualnya. Kami menjualnya itu di pasar pagi, hanya memiliki 2 tempat penjualan, itu pun kalau di sana belum ada jamur. Kalau sudah ada, kami lebih susah lagi untuk membawanya, untuk menjualnya.